Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Safitri dengan NPM 230705104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi set instruksi. Nah, di sini terdapat elemen set instruksi mesin yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada operation code, mengekspresikan operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode biner. Yang kedua ada source operand reference, yaitu operasi dapat berasal dari lebih satu number. Operand adalah input instruksi. Yang ketiga yaitu result operansi, merupakan hasil atau keluaran operasi. Yang terakhir ada next instruksi reference. Elemen ini mengonfirmasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Selanjutnya yaitu operan dari operasi. Melihat dari operasi, operan suatu operasi dapat berada di salah satu dari ketiga daerah berikut. Yang pertama, memori utama atau memori virtual. Yang kedua, register CPU. Yang ketiga, perangkat 1/0. Selanjutnya ada format instruksi. Yang pertama terdapat kode operasi, yaitu yang diimplementasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Yang kedua, mnemonic mengidentifikasikan suatu operasi bagi CPU. Contoh mnemonic ada penambahan, pengurangan, muatan data ke memori. Selanjutnya ada jenis-jenis instruksi. Jenis-jenis instruksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengolahan data, yaitu instruksi aritmatika dan logika. Yang kedua penyimpanan data, instruksi memori. Yang ketiga ada perpindahan data. Yang keempat ada kontrol instruksi pemeriksaan dan percabangan. Selanjutnya yaitu jumlah alamat. Jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format masing-masing. Yang pertama, format operasi yang menggunakan 3, 2, 1, dan 0 register. Umumnya, yang digunakan adalah 2 register dalam satu operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam satu operasi, terutama dalam MIPS, yaitu Million Instruction per Second. Selanjutnya ada contoh penggunaan instruksi. Nah, alamat 1, 2, dan 3 untuk menyelesaikan operasi hitungan, yaitu Y sama dengan A kurang B, C tambah D kali E. Contoh instruksi 2 dan 3, alamat instruksi 3 alamat. Nah, instruksi komentar yaitu sub Y A B Y A dikurang E I, MF aksen YT DET D sama dengan E, dan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe operasi yang terkaitan dengan opcode. Yang pertama, operasi data transfer. Nah, operasi tipe ini melakukan transfer data. Pada operasi transfer data perlu ditentukan source, sumber, destination atau tujuan operasi, amount of data, besaran atau nilai data. Operasi set instruksi untuk transfer data. Yang pertama, move atau memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang kedua, the store, yaitu memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga, load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat ada exchange, yaitu menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima, clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Ada set, memindahkan word 1 ke tujuan. Push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas. Pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Adapun masalah yang fundamental yang meliputi yang pertama, operation repertoire, itu beberapa banyak dan operasi-operasi apa yang tersedia. Yang kedua, data types, yaitu jenis data, format data. Yang ketiga, instruction format, panjang instruksi, jumlah alamat, ukuran file. Yang terakhir ada register, jumlah register CPU yang dapat direferensikan oleh instruksi dan fungsinya. Yang terakhir ada address, yaitu mode untuk mengekspresikan alamat suatu operan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.